Hai, selamat pagi semuanya. Saya Alfa Farah, instruktur Ekonometrika 1, Prodi Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro. Di video ini kita akan mendiskusikan contoh 4.2 dari buku Wooldridge, Introductory Econometrics, A Modern Approach, edisi ke-5. Dan contoh tersebut sudah diterjemahkan oleh saya dan Feby Tiurnor Carolina. Nah, tentu sebelum menonton video ini, kalian diharapkan sudah membaca contoh tersebut. Jika belum, mungkin bisa mempause dulu video ini ya. Oke, uh, jika sudah membaca, ada satu pertanyaan terlebih dahulu yang mau saya ajukan. Ada yang tahu apa pertanyaan penelitian ini? Iya, betul. Pertanyaannya adalah bagaimana pengaruh ukuran sekolah terhadap kinerja siswa ya. Ini tampak jelas di kalimat pertama, pengaruh ukuran sekolah terhadap kinerja akademik siswa. Perlu diketahui ukuran sekolah di dalam contoh berbahasa Inggris disebut sebagai school size. Dalam hal ini diartikan sebagai banyak sedikitnya murid dalam suatu sekolah. Pertanyaan kedua yang saya akan ajukan adalah apa objek penelitian ini? Oke, objek penelitian ini adalah 408 sekolah di Michigan pada tahun 1993. Jadi, data yang digunakan adalah data cross-section. Seperti telah kita pelajari di lecture pertama, untuk menjawab pertanyaan penelitian kita perlu merujuk ke teori ekonomi. Dalam contoh ini, teori ekonomi secara kasar dinyatakan di dalam kalimat kedua, yaitu ada sebuah klaim yang menyatakan bahwa siswa di sekolah yang jumlah muridnya sedikit, sekolah yang ukurannya lebih kecil, menunjukkan hasil akademik yang lebih baik dibandingkan dengan siswa di sekolah yang jumlah siswanya lebih banyak, atau sekolah yang ukurannya lebih besar dengan mengasumsikan hal-hal lain dianggap setara atau ceteris paribus. Dari klaim tersebut kita tahu secara teoretik ada hubungan negatif antara ukuran sekolah dan kinerja siswa. Siswa-siswa di sekolah yang jumlah muridnya banyak, kinerjanya lebih buruk dibandingkan dengan siswa-siswa di sekolah yang muridnya sedikit. Setelah mengetahui landasan teori, kita bisa mulai membangun model empiris. Nah, kita lihat bentuk modelnya adalah yang sudah diestimasi adalah sebagai berikut dalam persamaan yang tampil di layar Anda. Model empiris yang dibangun oleh peneliti selain menggunakan ukuran sekolah sebagai variabel independen, ternyata memasukkan pula kualitas guru dan kualitas perhatian terhadap siswa. Jadi, meskipun tujuan penelitiannya hanya ingin melihat pengaruh ukuran sekolah dan kinerja siswa, peneliti juga mengontrol dua variabel lainnya. Kira-kira mengapa peneliti tidak menggunakan regresi sederhana saja dengan menggunakan satu variabel independen? Mengapa peneliti tersebut mengontrol variabel lain? Ada yang ingat mengapa? Nah, ini berkaitan dengan asumsi Gauss-Markov yang keempat, yaitu zero conditional mean atau exogeneity. Dengan mengontrol variabel ini, kita akan mengurangi bias yang salah satunya disebabkan oleh omitted variable bias. Nah, setelah membangun model ekonometrika, model tersebut hanya bisa kita estimasi jika masing-masing variabel bisa kita ukur secara kuantitatif dan datanya tersedia. Dalam hal ini, variabel kinerja siswa diukur dengan persentase siswa yang lulus tes matematika dasar di kelas 10 ujian Michigan Educational Assessment Program. Sementara ukuran sekolah diukur dengan banyaknya siswa yang terdaftar di sekolah tersebut. Kemudian kualitas guru dalam hal ini diukur dengan jumlah kompensasi yang diterima oleh guru setiap tahunnya. Dan yang terakhir adalah tingkat perhatian siswa diukur dengan jumlah staf per 1000 siswa. Ini Anda bisa lihat di sini ya. Nah, dari keempat variabel tersebut, ukuran sekolah yang diukur dengan enrollment tadi
diharapkan tentu memiliki tanda negatif sesuai dengan klaim teori tadi. Selanjutnya, kualitas guru secara intuitif kita berharap tandanya adalah positif. Artinya semakin tinggi kompensasi guru, semakin bagus pula kinerja siswa. Sementara itu, tingkat perhatian yang diterima oleh siswa yang disimbolkan dengan staf diharapkan bertanda positif. Artinya semakin banyak staf, maka kinerja siswa diharapkan semakin bagus juga. Setelah dilakukan estimasi dengan menggunakan ordinary least square, hasilnya disajikan seperti tampak di dalam persamaan tersebut. Dalam persamaan ini kita punya 4 parameter yang sudah diestimasi, yaitu 1 parameter intercept dan 3 parameter slope. Angka di bawah parameter yang dituliskan di dalam tanda kurung adalah standar error. Selain parameter dan standar error, dilaporkan pula jumlah observasi dan juga nilai R-square. Nah, satu lagi yang kita lihat dari model ini adalah variabelnya muncul dalam bentuk aslinya. Variabel-variabel tersebut tidak ditransformasi menjadi bentuk lain, misalnya bentuk log, bentuk kuadrat, atau bentuk lainnya. Nah, model-model seperti ini yang kita sebut sebagai model level-level. Nah, setelah Anda lihat di sini, model yang diestimasi ini, kita bisa melakukan uji hipotesis. Untuk masing-masing parameter, kita melakukan uji individual T ya. Nah, tentu hipotesis utama dulu yang harus kita uji, yaitu hipotesis untuk variabel enroll, di mana hipotesis nolnya adalah beta enrollment sama dengan 0, dan hipotesis alternatifnya adalah beta enrollment kurang dari 0. Nah, karena hipotesis ini sudah menunjukkan arah, yaitu arah negatif, maka nanti kita akan menggunakan uji one tail. Nah, sebelum masuk ke dalam uji T, kita lihat secara sekilas tanda dari hasil estimasinya. Secara umum sudah sesuai dengan teori ya, di mana enrollment kita harapkan negatif, total compensation kita harapkan positif, dan jumlah staff kita harapkan positif pula. Nah, kita akan melakukan uji T, lalu pertanyaannya bagaimana kita bisa melakukan uji T? Secara tradisional, uji T bisa dilakukan dengan membandingkan T hitung statistik dengan critical value, kemudian mengambil keputusan statistik. Apakah ada di antara kalian yang ingat bagaimana kita bisa menghitung T statistik? Ya, T statistik bisa kita hitung atau T hitung bisa kita hitung dengan membagi parameter estimate dengan standar errornya. Misalnya di sini untuk intercept adalah 2,274 dibagi 6,113, untuk total compensation adalah 0,0046 dibagi 0,0010, untuk staff adalah 0,048 dibagi 0,040, dan untuk enrollment adalah 0,0020 dibagi 0,0022. Nah, Anda mungkin bisa menghitungnya. Nah, setelah Anda hitung, maka ini yang akan Anda temukan seharusnya, yaitu untuk enrollment, karena negatif, angkanya juga negatif, adalah 0,91, sementara untuk totcom adalah 4,6, dan untuk staff adalah 1,2. Nah, setelah mendapatkan T statistik tersebut, kita harus mencari critical value di dalam tabel T. Nah, Anda bisa membuka tabel T Anda masing-masing ya, dan di sini juga saya bukakan tabel T saya. Nah, secara kolom di sini, kolom 1, 2, 3 adalah menunjukkan tingkat signifikansi, baik signifikansi untuk one tail maupun two tail. Nah, secara baris di sini adalah degree of freedom. Jadi untuk mengetahui critical value, Anda harus tahu degree of freedom-nya dulu. Nah, degree of freedom sendiri bisa dihitung dengan cara mengurangkan jumlah sampel dikurangi dengan jumlah variabel independen dikurangi dengan 1. Untuk contoh kita, jumlah sampelnya adalah 408 ya.
Sementara itu jumlah variabel independennya ada 3, 1, 2, 3. Jadi 408 dikurangi 3 dikurangi 1, maka jumlahnya adalah 404. Anda bisa lihat pula di halaman kedua ya, N dikurangi K dikurangi 1, 408 dikurangi 4 sama dengan 404. Kita kembali lagi ke tabel T. Di sini mari kita lihat untuk secara spesifik untuk 5% dan untuk 1% di sini ya, 5% dan 1%. Kita cari degree of freedom-nya 404. Kita akan geser tabel ini ke bawah dan memang tidak ada angka 404 ya di sini. Oleh karena itu kita bisa menggunakan angka dari z-score ini. Untuk 5% adalah 1,645, sementara untuk 1% adalah 2,326. Ini bisa saya tuliskan di dalam contoh tadi ya. Satu persen adalah 2,326, saya agak lupa, mohon maaf, 326. Sementara untuk 5% adalah 1,645. Nah, langkah selanjutnya adalah Anda membandingkan T statistik ini dengan critical value-nya ya. T statistik dengan critical value-nya. Mungkin Anda bisa lihat di lecture 4 bagi Anda yang tidak mengingat bagaimana aturan pengambilan keputusan. Mari kita lihat di sini. Untuk arah kiri, jika T statistik lebih besar dari critical value, maka hipotesis 0 ditolak. Untuk arah kanan. Untuk arah kiri, jika T kurang dari minus critical value, maka hipotesis 0 ditolak. Mari kita bandingkan angka-angka T hitung kita dengan critical value-nya ya. Di sini kalau kita lihat dari total compensation lebih besar dari critical value 2,326 ya. Dengan demikian, karena ini arah kanan lebih besar, maka hipotesis 0 ditolak. Sementara untuk staff itu lebih kecil dari 1,645, maka hipotesis 0 untuk staff ditolak ya. Hipotesis 0 tidak ditolak. Sementara untuk enrollment minus 0,91 masih lebih besar dibandingkan minus 1,645. Dengan demikian hipotesis 0 tidak ditolak. Nah, ini bisa saya rangkumkan seperti ini. Ya. Jadi untuk enroll hipotesis 0 tidak ditolak. Untuk total compensation hipotesis 0 ditolak di level alpha 1%, sementara untuk hipotesis 0 untuk staff juga tidak ditolak. Nah, jadi di antara 3 variabel ini hanya total compensation saja yang hipotesis 0-nya ditolak. Ini artinya hanya kompensasi guru yang secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja siswa. Ukuran sekolah dan jumlah staf ternyata tidak berpengaruh secara signifikan. Nah, dengan demikian pertanyaan penelitian kita yang awal ya, bagaimana pengaruh ukuran sekolah terhadap kinerja siswa, ternyata dalam penelitian ini tidak ada pengaruhnya. Kemudian selanjutnya, karena hanya satu variabel yang signifikan yaitu totcom, maka kita hanya akan menginterpretasikan parameter totcom. Nah, interpretasi ini bisa kita lihat nih di halaman kedua. Variabel totcom secara statistik signifikan bahkan pada tingkat signifikansi 1% karena nilai T statistiknya adalah 4,6 yang lebih besar dari 2,326.
Karena Totkom secara statistik signifikan, maka kompensasi guru berpengaruh signifikan terhadap kinerja siswa. Kita dapat menginterpretasikan parameter Totkom sebagai berikut. Ketika rata-rata kompensasi guru per tahun meningkat sebesar $1, maka persentase siswa yang lulus ujian MEAP bidang matematika kelas 10 meningkat sebesar 0,0046 poin persentase dengan asumsi semua faktor tetap. Jadi pengaruhnya kecil sekali ya. Atau dengan kata lain saya juga bisa katakan seperti ini, jika ada dua sekolah yang semua faktornya sama, sekolah yang A memiliki gaji guru sebesar $10, sekolah B memiliki gaji guru sebesar $11, jadi selisihnya hanya $1, maka jika 10% mahasiswa, 10% terlalu kecil ya, mungkin 75% siswa di sekolah A lulus ujian matematika ini, maka di kelas B yang gaji gurunya lebih tinggi sebesar $1, kelulusannya adalah tadi 70%, berarti ini 70,00046%. Nah, di sini saya ingin memberitahu perbedaan antara persen dan juga poin persentase. Nah, kalau persen, kita bisa lihat angka misalnya dari 3 meningkat ke 6, dan Anda tahu ini adalah peningkatannya 100% ya, dari 3 ke 6. Nah, kalau poin persentase saya bisa contohkan dari 3 ke 6 juga, maka peningkatannya dari 3% ke 6%, jadi sudah ada satuan persen, dia meningkatnya adalah 3 poin persentase. Kenapa? Karena dari 3% naik ke 4% 1 poin, ke 5% 1 poin, dan ke 6% 1 poin. Jadi 3 poin persentase. Nah, terakhir yang ingin kita lihat juga adalah angka R-squared yang harus dilaporkan. Nah, R-squared di sini nilainya adalah 0,0541. Ini berarti hanya 5,41% variasi dari persentase siswa yang lulus ujian MAP atau variasi kinerja siswa bisa dijelaskan oleh model ini. Nah, ini angkanya kan kecil sekali ya, tetapi masuk akal karena apa? Model ini untuk menjelaskan kinerja siswa hanya mengontrol 3 variabel saja. Padahal mungkin kita yakin ya bahwa masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kinerja siswa yang belum dikontrol oleh model ini. Oke, jadi di contoh ini, sebagian dari contoh ini kita sudah belajar satu, mengetahui bentuk fungsional model level-level. Yang kedua adalah bagaimana membangun model empiris, dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menginterpretasikan hasil estimasi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.